Pukul 3:30. Kate baru saja tiba di tempat parkir saat Renata menghampirinya dengan tatapan penuh amarah. "Kemana saja kau beberapa hari ini?" sergahnya. "Beli Dewa jengkel karena urusan kita gak kelar-kelar. Kamu kan tahu sendiri sejak awal, dia ingin brosur itu kelar sebelum akhir bulan. Waktu kita gak cukup, Kate." Kate tak merespon. Ia membuka bagasi mobilnya dan mulai memasukkan kamera dan tripodnya ke dalam tas jinjing besar. "Kate, kamu denger kan?" bentak Renata lagi. Kali ini tampaknya berhasil. Kate menoleh kepadanya. "Sejak awal aku gak suka pada lelaki itu. Tapi kamu terus memaksa. Kamu urus saja sendirilah sana," jawab Kate dingin. Renata tampak melunak melihat sikap dingin Kate. Sejak awal, dia mengira Kate akan melayani amarahnya. Namun ternyata keliru. "Setidaknya kamu bilang dan temui dia, Kate. Atau paling tidak teleponlah, supaya kami gak menunggu-nunggu seperti ini. Oke, katakan padanya aku gak mau bekerja sama dengannya. Silakan dia cari fotografer lain. Atau kalau kamu masih mau bekerja sama dengannya, kamu aja yang cari fotografer lain," jawab Kate tegas. Matanya berapi-api. Langkahnya cepat menuju hotel tempat kliennya menginap. Renata tertegun. Mencari fotografer lain? Itu tak mungkin. Tak ada fotografer lain yang bisa membuat foto untuk brosur sebagus hasil karya Kate. Lagi pula, ia lebih nyaman bekerja dengan pemuda itu. "Tunggu, Kate!" teriaknya sembari tersaruk-saruk mengejar Kate yang berjalan di atas pasir pantai. Sepanjang petang itu, mereka bekerja hingga pukul 8 malam. Sekar, sang make-up artis yang membantu Renata, sudah berpamitan 10 menit yang lalu. Renata masih menemani Kate mengemasi peralatannya. "Aku lapar," kata Renata membuka percakapan. Sedari tadi mereka terlalu sibuk dan Kate sepertinya enggan mengobrol dengannya. Kate menjawab tanpa menoleh. "Kita bisa makan di resto nasi tempong langganan kita. Atau kamu lebih memilih fast food saja?" 15 menit kemudian, mereka menuju resto nasi tempong. Sepanjang perjalanan menuju lokasi, dan selama mereka menunggu pesanan makanan, Kate masih saja diam. Renata jadi merasa serba salah. "Aku sudah menelpon Beli Dewa tadi. Sudah aku batalkan urusan kita. Biar saja dia cari orang lain." Hanya itu jawaban yang keluar dari bibir Kate. Dia menyibukkan diri membersihkan lensa kameranya dari butiran pasir pantai yang terbawa angin. "Kamu kenapa, Kate? Kamu marah padaku? Karena apa?" berondong Renata. Kate menghembuskan napas perlahan. Dengan hati-hati, ia memasukkan kameranya ke dalam kantongnya. "Bukan salahmu, Renata. Maaf, akulah yang sedang bermasalah." Renata menatap tak percaya. Tak biasanya Kate semurung ini. "Kamu bisa cerita padaku kalau itu bisa membuatmu merasa lega." Kate terdiam sejenak, menimbang-nimbang perlunya berbagi rahasia itu dengan Renata. Fayen sudah mewanti-wantinya agar menyimpan cerita itu untuk mereka berdua saja. Tapi toh gadis itu hanya bisa menjadi pendengar.
tanpa bisa memberi solusi. Akhirnya, cerita tentang paket itu pun meluncur begitu saja dengan lancarnya. Renata menyimak dengan kening berkerut. Ia tampak sangat serius. Aku merasa ada yang salah, Renata. Seperti ada urusan yang harus aku selesaikan, meski itu bukan urusanku. Keluh Kate. Dan anehnya pula, sejak saat itu aku selalu dihantui mimpi buruk. Seperti apa? Seorang gadis yang berdarah-darah. Jawab Kate pelan. Semacam dianiaya? Entahlah, aku hanya melihat itu. Mimpi-mimpi itu selalu datang bila aku tidur di apartemenku. Itu sebabnya aku memilih tidur di tempat lain. Mereka terdiam. Kate melanjutkan mengunyah makanannya. Kemana saja kamu selama ini? Kate tampak bingung dengan arah pembicaraan Renata. Maksudmu tempat yang pernah aku singgahi? Bukan. Di mana kamu tidur bila tidak di apartemenmu? Kate menatapnya tajam. Seketika Renata tersadar. Maaf, bukan aku bermaksud mencampuri kehidupan pribadimu. Aku pikir kamu tidur di villa milik orang tuamu. Katanya cepat-cepat. Iya, kadang aku tidur di sana, kadang di hotel, kadang pula di tempat teman-temanku lainnya. Seulas senyum tipis tergurat di wajah Renata saat mendengar Kate mengucapkan kata teman-temanku. Tapi ia tak mengatakan apa-apa. Itu urusan pribadi Kate. Tapi hanya sekali aku menginap di villa orang tuaku sejak mendapat paket itu. Karena aku mendapat mimpi itu lagi. Mereka melanjutkan makan dalam diam. Selesai makan, Kate mengantar Renata kembali ke villanya. Hampir pukul 11 malam saat ia tiba di studionya. Suara berisik dari jalan raya langsung teredam saat Kate menutup rolling door dan pintu kaca studio. Ia mulai memeriksa file foto hasil jepretannya petang tadi. Layar ponselnya menyala terang. Kate meliriknya. Ada panggilan telepon dari Laura, salah satu model majalah yang pernah bekerja sama dengannya. Hai Beb, kami lagi party nih. Nyusul ya? Teriak suara renyah di seberang sana yang bersaing dengan dentuman musik remix. Di mana? Tanya Kate. Laura menyebutkan lokasinya dan Kate mengiyakan untuk segera meluncur ke sana. Setidaknya, menghabiskan malam bersama si gadis blasteran Jerman itu lebih baik ketimbang harus kembali ke apartemennya dan disambut mimpi buruk itu lagi. Lagi pula, toh gadis itu akan dengan senang hati mendekapnya sampai esok pagi. 5 menit kemudian, mobil Kate sudah meluncur ke arah kota. Malam ini, sepulang makan malam bersama Kate, Renata menjadi gelisah. Pikirannya menelaah percakapan mereka tadi. Ia menangkap kegelisahan yang kuat saat berada di dekat Kate dan itu menular kepada dirinya. Renata mengumpat pelan. Ia ingin tidur, tapi tak bisa. Ia ingin menelpon Kate untuk bertanya apakah ia masih berada di studio, tapi kembali diurungkannya niat itu. Untuk sementara ini, ia masih ingin menjaga jarak dengan Kate, hanya sebatas hubungan kerja. Belum tepat rasanya mencampuri kehidupan pribadi Kate, karena tampaknya pemuda itu pun tidak memintanya.
Hampir 4 tahun yang lalu, ia mengenal Kate. Pertemuan tak disengaja saat ia sedang mengantar sebuah gaun pengantin pesanan salah seorang kliennya. Pesta pernikahan yang dilangsungkan di sebuah hotel tepi pantai di daerah Uluwatu, Bali. Kate sedang berdiskusi dengan calon mempelai wanita mengenai lokasi terbaik untuk berfoto bersama keluarga besar mereka. Renata membantu sang mempelai wanita mengenakan gaunnya. Sebelum meninggalkan lokasi, Kate mengajaknya makan berdua di sebuah ruang serbaguna di hotel tersebut. Mereka saling bertukar nomor ponsel. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, mereka menjadi rekanan bisnis. Kate selalu menjadi fotografer untuk pesta pernikahan yang ditangani oleh wedding organizer milik Renata. Kate pun selalu mempromosikan Renata kepada setiap kliennya untuk mengatur semua acara mereka. Mereka menjadi tim yang kompak. Renata menaruh hati kepada pemuda blasteran Indo-Belanda itu sejak pertemuan pertama mereka. Namun ia memilih membatasi diri karena tak ingin tersakiti. Hidup Kate selalu dikelilingi para wanita cantik, model majalah, aktris film, dan segala macam selebriti lainnya. Malamnya dihabiskan dengan berpesta, hal yang tidak disukai oleh Renata. Ia lebih memilih membaca buku atau menonton film sendirian di apartemennya di waktu senggangnya. Mereka bagaikan langit dan bumi. Uniknya, meski hampir tiap hari selalu berpesta, Kate selalu tepat waktu menemui para kliennya. Tapi tidak untuk kali ini. Sudah beberapa hari ini, Kate seperti orang lain. Renata yang mempunyai insting yang kuat dan percaya akan adanya dunia lain, merasakan ada sesuatu yang salah, sesuatu yang buruk yang akan menimpa Kate. "Fayen?" tanya Kate bingung saat mendapati dirinya terbaring di atas kasur di apartemen gadis itu. Fayen tersenyum. "Pagi, Beb. Tidurmu nyenyak sekali. Merasa mendingan?" Kate memandangnya kebingungan. Ia tak mengerti maksud dari pertanyaan Fayen. Dan satu hal lagi, ia tak ingat bahwa semalam memasuki apartemen ini. "Aku tak ingat apa-apa," ujar Kate linglung. Ia merasakan mulutnya kering dan sulit untuk berbicara. Fayen mengulurkan segelas air putih. "Tadi malam ada temanku, sesama bartender, yang menelponku dan memberitahuku bahwa kamu pingsan di bar." Fayen sengaja menggantung kalimatnya. Tapi Kate tak bereaksi. Ia hanya mendengarkan dengan ekspresi bingung. "Aku meminta tolong kepada mereka untuk memanggilkan taksi. Butuh 3 orang security apartemen untuk membawamu kemari," lanjutnya. "Separah itu, aku tidak mabuk kan? Aku tidak pernah minum sampai mabuk." Fayen mengedikan bahu. "Setahuku memang tidak, bukan karena mabuk minuman." Kate berusaha bangkit. Ia terhuyung, pandangannya kabur. "Mau kemana kau? Berbaringlah," perintah Fayen. "Santai saja di kasur. Aku sedang menunggu pesanan makanan untuk kita." Kate menurut. "Rasanya aku tak sanggup untuk makan apapun, Beb. Rasanya mual sekali. Aku ingin muntah." Kate mengerenyit. Titik-titik keringat muncul di dahinya. Fayen lekas bangkit dari sofa.
Ayo aku papah ke kamar mandi kalau kamu mau muntah. Tak banyak yang keluar dari lambung Kate. Ia hanya makan makanan ringan sejak semalam. Ia kembali berbaring, sementara Fayen membuatkannya teh panas. Tak lama, pesanan makanan pun datang. Kate menggeleng saat Fayen menawarinya untuk makan. Makanlah dulu, aku nanti saja kalau mualku sudah hilang. Istirahatlah dulu di sini sampai kamu pulih, ujar Fayen di sela makannya. Hari apa sekarang? Rabu. Kenapa? Besok pagi-pagi sekali aku harus ke Puri. Keluargaku sudah menunggu. Kami harus melakukan pengecekan terakhir untuk persiapan upacara pelebon hari Jumat lusa. Jawab Kate terbata-bata. Entah mengapa, otaknya terasa lamban dan bibirnya tak bisa berkoordinasi dengan baik. Ia merasa sangat lelah, meski hanya untuk berbicara. Tapi kondisimu seperti ini, sergah Fayen khawatir. Tak apa, aku bisa menyuruh orang untuk menjemputku. Oh ya, di mana mobilku? Di depan studiomu. Tadi malam ada yang mengantarkannya ke sana, lalu memberikan kuncinya kepadaku. Fayen meraup serenceng kunci dari dalam laci meja tamu dan memberikannya pada Kate. Kate memeriksa tas, dompet, dan ponselnya. Tak ada yang berubah. Semua masih utuh seperti semula. Esok paginya, sopir Tubiang Sumba datang untuk menjemput Kate di apartemen Fayen. Sebaiknya kamu mampir berobat dulu ke rumah sakit, Beb. Baru kemudian ke Puri. Saran Fayen saat Kate masuk ke dalam mobil. Ah, tidak usah. Sudah lumayan kok sekarang. Nanti juga sembuh. Aku akan cari waktu istirahat sebentar di Puri. Yang penting aku sudah sampai di sana, sehingga papa dan kakak-kakakku tidak panik dan menelponku 200 kali dalam 1 jam. Kate meringis saat mengatakan itu. Fayen tergelak. Pelan, ia menutup pintu mobil, lalu menjulurkan kepalanya melalui jendela untuk mencium bibir Kate. Hati-hati di jalan ya. Aku akan ke sana besok. Nanti aku kabari. Oh ya, kamu tidak lupa membawa tumbler yang sudah aku siapkan kan? Banyak minum selama perjalanan supaya kamu gak dehidrasi. Kate meraih sebuah tumbler di antara tempat duduknya dan sopir, lalu menggoyangkannya di hadapan Fayen. Terima kasih ya, ujarnya. Fayen mengangguk dan menarik diri dari jendela. Ia melambai dan tersenyum lebar saat mobil itu mulai melaju. Kate mengikuti anjuran Fayen. Ia berkali-kali minum air putih di tumbler itu hingga habis sebelum separuh perjalanan. Dan di sebuah minimarket, mereka pun berhenti lagi untuk membeli minuman kemasan. Ia tak ingin mengalami dehidrasi dan jatuh sakit di saat upacara pelebon untuk ibunya diselenggarakan. Sesampainya di Puri, papa dan kakak-kakaknya menyambutnya dengan panik. Terutama Marinka. Kamu sakit apa sayang? Tanyanya sambil memeluk Kate. Ia masih memperlakukan Kate seperti bocah berusia 5 tahun, meski sang adik kini tumbuh jauh lebih cangkung darinya. Hanya mual, muntah, dan tak enak badan. Jantungku terasa berdebar-debar. Jawabnya lemah. Tak ingin keluarganya khawatir, Kate buru-buru menambahkan. Tapi sekarang sudah agak mendingan kok. Aku sudah minum banyak air dan sudah makan nasi tadi pagi. Oh, baguslah kalau begitu. Lebih baik kamu istirahat saja di kamar Meme, sementara kami mengecek ke sana kemari. Kalau kamu sudah merasa benar-benar sehat,
barulah nanti bisa ikut bantu-bantu, saran sang papa. Sementara Jack dan istrinya hanya menatap cemas dan tersenyum prihatin. Mereka benar-benar pasangan yang sunyi. Aku baik-baik saja kok, Pa. Cuma butuh istirahat barang 1 atau 2 jam. Pasti setelah itu akan segar lagi, ujar Kate. Oke, kalau begitu aku masuk ke dalam kamar dulu ya. Kate meraih tas cangklongnya dengan tangan kanan dan menjinjing tas sportnya yang berukuran sedang dengan tangan kiri. Tas itu hanya berisi persediaan pakaian untuk 2 malam, selama ia menginap di Puri dan mengikuti prosesi upacara Plebon. Baru 2 langkah, tiba-tiba lutut Kate gemetar dan ia terjatuh ke lantai dengan suara berdebum keras. Sontak keluarganya menjerit panik. Mereka segera memanggil beberapa kerabat pria untuk membantu membopong Kate ke ranjang di kamar ibunya.